Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini tema kita adalah tentang informasi akuntansi diferensial untuk pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif. Nah, ini biasa disebut dengan biaya relevan. Jadi, tema kita kata lainnya adalah biaya relevan. Saya minta kepada semuanya untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya, sehingga bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kita langsung ke inti pembahasan ya, yaitu tentang biaya relevan ya, tentang biaya relevan. Jadi, informasi akuntansi diferensial untuk pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif, ini biasa disebut juga dengan biaya relevan ya. Nah, sebagai latar belakang, kenapa sih kok kita, mengapa sih kita perlu mempelajari hal ini gitu ya? Latar belakangnya apa? Sebelum ke sini, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang adanya biaya relevan ya untuk pengambilan keputusan. Dalam menjalankan operasional perusahaan ya, manajemen ini selalu dihadapkan pada beberapa alternatif aktivitas ya, beberapa alternatif dari keputusan gitu. Alternatif dari berbagai aktivitas. Nah, dari alternatif-alternatif tersebut, maka manajemen itu harus memilih ya satu alternatif yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Ya. Contohnya nih contohnya. Sebuah perusahaan catering ya, perusahaan besar catering ini. Suatu waktu pihak pemilik nih harus mengambil keputusan nih dari berbagai alternatif, misalnya membuat sendiri semua komponen masakan ya, masakan A sampai Z membuat sendiri ya. Kemudian yang kedua dihadapkan pada pilihan membeli komponen masakan itu dari luar perusahaan. Nah, untuk memilih salah satu alternatif tersebut, maka pihak pemilik ini membutuhkan informasi tentang apa? Tentang biaya ya. Dengan asumsi kalau hal-hal yang lain itu dianggap sama, maka alternatif yang dipilih adalah alternatif yang membutuhkan biaya yang paling kecil, itulah yang dipilih. Apakah dia memilih memasak sendiri semua komponen masakan, atau sebagian komponen itu dibeli dari pihak luar, nah, mana yang dipilih? Tentu yang dipilih adalah alternatif yang membutuhkan biaya yang paling minim. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, biaya-biaya apa saja yang dipertimbangkan dalam memilih alternatif tersebut? Biaya apa saja yang dipertimbangkan dalam memilih alternatif tersebut? Nah, biaya inilah ya. Jadi biaya yang dipertimbangkan dalam memilih alternatif tersebut kita sebut dengan biaya relevan. Jadi biaya yang relevan saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih alternatif. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Ini senyap ini ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan biaya relevan ini? Biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang ya atau future cost yang berbeda besarnya pada berbagai alternatif. Saya ulangi. Biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang
yang berbeda besarnya pada berbagai alternatif. Kalau catering tadi membuat komponen masakan sendiri, biayanya katakanlah ini supaya mudah menghitung, katakanlah 100.000. Kalau dia membeli atau memesan dari luar, biayanya misalnya saja setelah dihitung adalah 90.000. Ya. Nah, sekarang pemilik disodorkan pada pemilihan itu 100.000 kalau masak sendiri, kalau pesan 90.000. Pilih yang mana? Pilih satu atau dua? Nah, jadi harus mempertimbangkan biaya relevan ya. Tuh. Jadi yang dipertimbangkan untuk mengambil keputusan hanya biaya yang relevan saja. Yang tidak relevan bagaimana? Diabaikan ya. Oke. Baik. Ini kok dari tadi bicara biaya relevan sih ini ya. Informasi akuntansi diferensial untuk pengambilan keputusan atau pemilihan alternatif, ini kata lainnya istilah yang apa ya? Yang populer itu namanya adalah biaya relevan. Makanya kita bisa sekarang nanti bicara biaya relevan karena ini kata lain dari akuntansi diferensial ya. Oke, sekarang kita sama ini ya, akuntansi diferensial dengan biaya relevan katakanlah sama, hanya beda istilah saja sih. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan akuntansi diferensial? Akuntansi diferensial ini adalah akuntansi yang menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, biaya, atau aktiva yang berbeda jika suatu alternatif dipilih ya dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Jadi informasi akuntansi diferensial itu berkaitan dengan masa yang akan datang untuk mengambil pemilihan berbagai alternatif seperti yang saya katakan di awal tadi di latar belakang tadi ya. Jadi ada biaya relevan, ada akuntansi diferensial ya. Nah, dalam menyajikan berbagai informasi tersebut itu kita sebut dengan akuntansi diferensial. Akuntansi diferensial dengan akuntansi keuangan sama tidak ya. Tidak, akuntansi diferensial ini tidak mengikuti kaidah akuntansi umum ya. Jadi tidak sama. Oke. Ini berbagai istilah yang harus Anda pahami ya. Pertama akuntansi biaya relevan sudah paham ya. Kemudian sekarang akuntansi diferensial sudah paham. Kemudian yang kedua, istilah yang ketiga adalah pendapatan diferensial. Apa sih pendapatan diferensial itu? Pendapatan diferensial adalah pendapatan yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan kondisi yang lain. Nih, kalau memesan komponen masakan dari luar, pendapatannya nanti sebesar 1 juta. Ini misalnya saja. Kalau masak sendiri, pendapatannya sebesar 1.100.000 misalnya. Seperti itu ya, namanya pendapatan diferensial. Karena apa? Karena kondisinya berbeda kan, masak sendiri dengan pesan dari luar. Gitu ya. Sekarang yang ketiga, biaya diferensial. Apa yang dimaksud dengan diferensial cost ini atau biaya diferensial? Biaya diferensial adalah biaya yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Nah, biaya diferensial inilah yang kita sebut dengan biaya relevan ya. Oke, sekarang sudah mulai oh iya gitu ya. Sudah mulai paham kan sekarang? Nah, jadi kalau begitu, biaya relevan adalah bagian dari akuntansi diferensial. Ya. Jadi nanti kalau Anda semua terjun ke dunia bisnis, ini materi ini sangat bagus ya, sangat bisa dipraktekkan, nanti bisa diaplikasikan ya, sehingga risiko-risiko bisnis bisa diminimalisir ya, sehingga bisa mendapatkan peluang-peluang yang terbaik atau keuntungan-keuntungan yang lebih besar itu. Sekarang kita fokus ke biaya relevan. Dalam melaksanakan fungsi ini manajemen selalu dihadapkan dari materi alternatif ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi.
selalu dihadapkan pada pemilihan alternatif tindakan. Nah, dalam memilih alternatif ini haruslah tepat ya. Kenapa harus tepat? Karena nanti pengaruhnya besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa ini? Ya. Waktu kita tinggal 10 menit, Nak ya. Nanti kita upgrade lagi. Karena kita pakai gratisan ya. Baik. Nanti setelah 10 menit masuk lagi ke kelas ya. Baik. Baik, Bu. Ketepatan memilih alternatif tindakan tadi bisa pengaruh terhadap tujuan perusahaan. Tujuan perusahaannya apa sih tujuan perusahaannya? Apa tujuan perusahaan itu? Apa tahu enggak? Secara umum aja. Tujuan perusahaan adalah keuntungan. Iya, betul, mendapatkan keuntungan ya. Nah, pengambilan keputusan untuk memilih alternatif tindakan berkaitan dengan masa yang akan datang tentu saja, bukan masa lalu yang kita hadapi, nanti masa yang akan datang. Sesuatu yang belum pasti. Jadi dalam memilih alternatif tindakan karena ini berkaitan sesuatu yang belum pasti, karena masanya adalah masa yang akan datang, maka harus hati-hati memilih alternatif. Ya. Oke. Jadi, kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan biaya relevan? Biaya relevan adalah informasi tentang biaya masa yang akan datang yang berbeda di antara alternatif tindakan. Kalau biayanya sama, dikatakan biaya relevan enggak? Alternatif A dengan alternatif B biayanya sama. Mau pesan masakan kalau mau pesan masakan dari luar biayanya ya 100.000. Masak sendiri ya 100.000. Itu dikatakan biaya relevan atau bukan? Bukan, Bu. Iya, bukan ya. Jadi kalau begitu bisa kita simpulkan ciri-ciri biaya relevan adalah pertama, merupakan biaya masa yang akan datang. Yang kedua, berbeda di antara alternatif tindakan, ya berbeda di antara. Kalau kita pesen masakan dari luar akan berbeda ya, berbeda tindakannya atau berbeda biayanya. Kalau masak sendiri, artinya antara masak sendiri dengan pesan di luar akan berbeda gitu ya. Baik, ini contoh ya, ilustrasi. Perusahaan akan mengambil keputusan tentang bahan baku yang akan dipilih dalam proses produksi. Misalnya bahan bakunya ada 3, bahan baku X, Y, Z. Ya. Harga beli per kilo, ini untuk X itu 3.000, Y 3.000, Z 3.000. Nah, upahnya, upah langsungnya per kilonya tadi, itu 9.000, kalau Y itu 8.000, kalau Z 8.500. Ya. Nih. Jadi pada tabel di atas, harga bahan baku dan upah langsung merupakan biaya yang masa akan datang. Ini adalah biaya masa akan datang. Ya, X, Y, Z. Harga dan upah biaya masa yang akan datang. Dalam memilih alternatif upah langsung, ini merupakan biaya relevan. Karena apa? Upah langsung yang mana? Ya, upah langsung inilah katakan biaya alternatif. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Karena berbeda di antara alternatif. Betul, bagus. Nah. Karena berbeda di antara berbagai alternatif. Kalau harga beli, termasuk biaya relevan? Bukan. Bukan, iya. Karena sama, udah dicuekin. Kalau yang sama cuekin, abaikan, gitu ya. Oke. Jadi harga adalah biaya tidak relevan atau relevan cost karena sama untuk setiap bahan baku. Oke. Ya. Sekarang istilah lain ada biaya tambahan atau incremental cost. Apa yang dimaksud dengan biaya tambahan? Biaya tambahan adalah kenaikan atau tambahan biaya yang akan terjadi karena memilih suatu alternatif lain. Ya, ada tambahan biaya kalau memilih alternatif lain. Ini contohnya, PT X merakit sepeda mini dengan harga pokok per unit 200.000. PT X mendapat pesanan khusus 100 unit.
Dengan pesanan tersebut, PT harus menanggung biaya tambahan sebesar 200.000 kali 100 unit. Ini ya. Bisa dipahami nih? Iya, Bu. Merakit sepeda mini harga pokoknya per unit 200.000. PTX mendapat pesanan khusus 100 unit. Nah, sehingga karena ada pesanan khusus 100 unit, maka ada biaya tambahan sebesar 200.000 kali 100. Ya, itu contohnya. Mudah sekali. Baik, berikutnya ada biaya kesempatan. Biaya kesempatan atau opportunity cost. Ya, biaya kesempatan adalah biaya apa nih? Biaya kesempatan adalah potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif. Jadi, biaya kesempatan adalah biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif. Ya, biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif. Ada biaya yang hilang, gitu ya. Nanti kalau sekarang mungkin agak sulit membayangkan, tapi kalau nanti sudah ketemu kasus mungkin akan mudah nih. Contohnya bisa dipahami. Ini yang berikutnya. PTX memiliki ruko. Jika ruko itu digunakan sendiri untuk berdagang, maka akan memperoleh laba 100.000 per hari. Kalau disewakan, maka akan memperoleh 75.000 per hari. Maka PTX akan kehilangan pendapatan sebesar 25.000 sebagai biaya kesempatan. Jadi yang dimaksud dengan biaya kesempatan ini adalah 20.000. Selisihnya ini ya. Hilang kan 25.000 hilang. Sesuai definisi nanti. Biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif. Ya. Karena hilang, ya kan? Bukan, maksud saya ini bukan hilang biayanya, tapi pendapatan itu hilang sebesar 20.000 karena hilang, maka dianggap sebagai cost atau biaya kesempatan. Itu ya hubungannya. Baik, sekarang biaya terhindarkan. Mungkin satu slide lagi ya, setelah itu kita tutup, kita buka lagi. Langsung nanti saya ingin semuanya cepat langsung bergabung ya, supaya tidak terlalu lama ya. Iya, Bu. Biaya terhindarkan. Nah, avoidable cost adalah biaya yang dihilangkan sebagian atau seluruhnya akibat memilih alternatif yang lain. Contohnya, PTX membeli mobil bekas, maka karena membeli mobil bekas itu, maka PTX harus menanggung biaya perbaikan 1 juta per tahun. Kalau membeli mobil baru 5 tahun itu bebas biaya perbaikan. Sehingga biaya perbaikan mobil kita sebut dengan biaya yang terhindarkan. Ya. Karena dia membeli mobil baru, kan terhindarkan 1 juta per tahun tuh ya. Seperti itu. Oke. Baik, saya tutup ya. Baik, Bu. Oke. Yang berikutnya adalah biaya tak terhindarkan, unavoidable cost ya. Apa artinya? Artinya adalah biaya yang tidak dapat dihilangkan karena memilih alternatif tindakan lain. Ya, tidak dapat dihilangkan karena memilih alternatif tindakan lain ya. Contohnya di unmute ya, di unmute siapin. Contohnya adalah biaya tenggelam atau kita sebut dengan sunk cost ya. Biaya tenggelam dan biaya masa yang akan datang yang tidak berbeda dari alternatif tindakan yang lain.